Selanjutnya ada tantangan manajemen SDM syariah yang akan dijelaskan oleh Indah. Mungkin dipersilakan. Selanjutnya ada tantangan manajemen SDM syariah. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip syariah. Itu tuh banyak pimpinan dan karyawan belum memahami prinsip syariah secara mendalam, sehingga penerapannya tidak maksimal. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan modernisasi. Era globalisasi membawa perubahan besar dalam budaya kerja dan ekspektasi karyawan. Tantangan muncul ketika nilai-nilai syariah dianggap tidak relevan atau kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tuntunan pasar yang dinamis. Yang ketiga, kurangnya dukungan sistem dan kebijakan. Tidak semua organisasi memiliki kebijakan yang mendukung implementasi manajemen SDM berbasis syariah. Sistem rekrutmen, pelatihan, penggajian, dan penilaian kinerja seringkali masih menggunakan pendekatan konvensional yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang keempat, minimnya sumber daya dan ahli syariah. Penerapan manajemen SDM syariah membutuhkan pengetahuan mendalam tentang Islam dan SDM modern. Namun, ketersediaan tenaga ahli di bidang ini masih terbatas, sehingga perusahaan sering kesulitan mendapatkan panduan atau pelatihan yang sesuai. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yedi. Oke, selanjutnya ada implementasi SDM syariah di tempat kerja. Yang pertama ada pengaturan jam kerja yang islami, yang dimana perusahaan dapat menyesuaikan gitu waktu istirahatnya, jadi waktu istirahatnya bisa mendukung pelaksanaan yang wajibnya gitu sholat 5 waktu gitu. Yang kedua ada pengolahan fasilitas halal, yang dimana perusahaan dapat menyediakan fasilitas yang mumpuni gitu, seperti tempat ibadah, konsumsi yang halal, dan ruang kerja yang nyaman. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan keagamaan yang dimana perusahaan bisa pengajian rutin gitu, kajian islami dan kegiatan sosial berbasis syariah begitu. Oke, selanjutnya ada sistem tanpa riba yang dimana perusahaan dapat menghindari gitu, pinjaman berbasis riba dalam pengolahan organisasi. Oke, next. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang di mana penerapan manajemen SDM syariah di Bank Syariah Indonesia atau di BSI. BSI merupakan hasil penggabungan 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang resmi beroperasi pada 1 Februari pada tahun 2021. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya, termasuk dalam manajer sumber daya manusia atau SDM. Oke, next. Oke, selanjutnya ada langkah implementasi. Yang pertama ada rekrutmen. Nah, di sini Bank BSI bisa disebut dengan rekrutmennya seleksi berbasis kompetensi dan nilai syariah gitu. Yang kedua ada pelatihannya dengan program pengembangan profesional dan spiritual. Yang selanjutnya ada penggajian, yang di mana sistem remunerasi yang adil sesuai dengan syariah, termasuk asuransi syariah dan program zakat. Yang selanjutnya ada kinerja, yang di mana penilaian berbasis hasil kerja dan perilaku islami. Yang selanjutnya lingkungan kerja, yang di mana di dalamnya ada fasilitas ibadah dan budaya kerja islami. Yang selanjutnya ada hasil implementasi, yang dimana yang pertama ada produktivitas meningkat dengan karyawan bekerja sebagai ibadah gitu. Yang selanjutnya ada kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada citra perusahaan sebagai bank syariah yang terkemuka semakin kuat. Oke, next. Oke, dilanjutkan oleh Indah. Selanjutnya kesimpulan, manajemen SDM syariah adalah pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan kerja sebagai ibadah. Fokusnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan beretika, dengan mengintegrasikan aspek spiritual dan profesional.
Prosesnya mencakup rekrutmen adil, pelatihan berbasis nilai Islam, dan penggajian yang sesuai syariah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membawa keberkahan dan keberlanjutan organisasi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Dikembalikan ke moderator. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak hambatan untuk presentasi ini, Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.